warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini Sobat Sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Rizka Mea dalam acara Sersan, Sharing Santai bersama podcast RSTDS. Pilihan tepat menuju sehat. Sobat Sehat, kali ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang tentunya tidak asing lagi di lingkungan kita di Rumah Sakit Supraun, tentunya bagi pasien-pasien anak. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Vivi dari spesialis gigi anak dan juga Dr. Karima dari spesialis anak. Silakan dokter, mungkin disapa dulu Sobat Sehat yang di rumah. Iya, halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Gigi Vivi Arfianti, saya spesialis gigi anak di Suprakun. Silakan Dr. Karima. Selamat pagi, sahabat sehat. Saya Dr. Karima, spesialis anak yang bekerja di Dr. Supralma. Terima kasih dokter sudah berkenan meluangkan waktunya di sini di acara Sersan ini. Kita berbagi informasi dan sharing ya dokter ya pagi ini. Tentunya dengan tema kita. Tema kita hari ini karena sudah ada dokter spesialis gigi anak dan juga dokter spesialis anak. Tentunya tidak jauh dari pembahasan tentang anak ya dokter ya. Kita akan membahas tentang kebersihan gigi anak dan juga saluran cerna pada anak. Baiklah dokter, boleh kita tahu dokter apa sih itu kebersihan gigi anak dan juga kesehatan saluran cerna pada anak? Silakan dokter. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk kesehatan gigi anak itu adalah bagaimana cara untuk menjaga kebersihan gigi anak, mulai dari menggosok gigi, kemudian pemilihan pasta gigi sesuai dengan usia anak dan pola makan. Silahkan mungkin dokter Karima, apa sih itu dokter kesehatan saluran cerna itu dokter? Jadi memang untuk saluran cerna sendiri itu terdiri dari yang pertama dari mulut itu sebagai pintu utama makanan masuk dari luar ke dalam tubuh. Selanjutnya akan berlanjut ke esofagus, ke lambung, ke usus, sampai seterusnya sampai nanti akhirnya ke anus seperti itu. Jadi kalau misalnya kesehatan mulut itu terganggu, pastinya yang organ-organ yang di bawahnya juga akan ikut terganggu sampai ke usus seperti itu. Berarti memang saling berkesinambungan ya dokter Iya. ya antara kesehatan gigi anak dan juga saluran pencernaan pada anak. Dokter, kalau misalkan ini ada gangguan pada kesehatan gigi anak, jadi dampaknya apa dokter kira-kira untuk saluran pencernaan itu dokter? Oh ya, jadi kalau misalnya ada misalnya Gangguan pada gigi, Gigi. yang pastinya bakteri-bakteri yang di dalam gigi itu juga akan ikut masuk ke dalam saluran pencernaan, dan akhirnya nanti kalau misalnya di bakterinya ada di usus nanti akan menyebabkan enteritis gitu atau infeksi dalam usus. Dan untuk kuman-kuman baiknya juga ikut berpengaruh karena akibat kuman jahatnya ikut masuk menyerang ke kuman baik yang ada di usus. Kuman yang dari gigi itu tadi ya dokter ya. Iya. Jadi memang peranan gigi itu terlihatan sepele ya dokter ya, Iya, tapi ternyata pengaruhnya besar. Iya, Tidak hanya dari gigi aja yang merasa sakit, mungkin juga nanti berdampak ke saluran pencernaan juga ya. Dokter mungkin bisa dijelaskan apa sih yang perlu kita jaga sebagai mungkin sobat saya di rumah yang punya anak atau balita mungkin bingung, gimana sih caranya menjaga kesehatan gigi pada anak, sedangkan anak kan masih belum bisa nih menjaga kesehatan giginya sendiri ya dokter ya. Betul sekali. Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Untuk menjaga kesehatan gigi anak, baik dimulai dari usia di mana dia tumbuh gigi susu pertama kali, yaitu dengan penggunaan sikat gigi sesuai dengan usianya. Lalu juga pemilihan pasta gigi. Untuk anak-anak yang belum bisa berkumur dengan baik, boleh digunakan dengan pasta gigi yang tidak berfluoride. Tetapi jika anak tersebut bisa berkumur dengan baik, boleh dipakai dengan pasta gigi yang sudah berfluoride. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan dari makanan. Nah, kalau dia terlalu banyak makan makanan yang manis dan setelah makan yang manis tidak segera membersihkan giginya, otomatis nanti dampaknya nanti dia akan mudah sekali terkena karies. Gitu ya. Iya, dan yang ketiga, kalau bisa kontrol ke dokter gigi anak setiap 6 bulan sekali. Siap. Mungkin sobat saya di rumah yang bingung ini cara perawatan gigi yang baik gimana, nanti bisa datang ke RST dokter ya. Di RST juga sudah ada dokter gigi anak. Mungkin bisa disebutkan dokter jadwal prakteknya kapan di RST? Baik, untuk jadwal praktek gigi anak pada hari Senin dan hari Jumat jam 8 hingga jam 10. Begitu ya dokter ya, di RST ya dokter, jam 8 sampai dengan jam
jam 10 hari Senin dan hari Jumat. Jadi misalkan sobat sehat di rumah yang punya anak balita yang misalkan ada karies, ada gigi berlubang, dibawa aja ke rumah sakit Suprapto, nanti ketemu sama dokter Vivi. Dan jangan sampai nanti ketemu dokter Karima, berarti kan kalau ketemu dokter Karima ada gangguan sampai ke pencernaan ya dokter ya gitu. Dokter, sudah terlambat, betul. Dokter, kalau misalkan ini apa namanya? Dari kesehatan gigi itu kan berdampak ya pada saluran pencernaan. Jadi penanggulangannya kan tadi sudah disebutkan sama dokter ya, harus menjaga gitu. Kalau misalkan nih dokter, kalau anak balita kan masih belum bisa nih cara berkumur, cara menggosok gigi. Kalau misalkan pasta gigi yang kita gunakan itu nanti masuk ke dalam saluran pencernaan gitu, gimana ya dokter Karima ya? Memang sebaiknya untuk pasta gigi yang berfluoride ya dok ya. Iya, betul. Biasanya di atas 2 tahun karena Iya. sudah bisa Berkumur dengan dengan baik. baik. Ya, kalau misalnya memang pun tertelan, sebenarnya bukan jadi racun dalam tubuh, tapi memang bisa berpengaruh ke flora-flora normal yang ada di dalam usus. Jadi akhirnya flora normal yang dalam usus itu akan ikut menurun, dan akhirnya untuk kuman-kuman jahatnya akan lebih banyak daripada kuman baiknya. Jadi akhirnya anaknya lebih mudah terinfeksi di ususnya, sering nyeri perut seperti itu, atau terkena hepatitis seperti itu. Jadi macam-macamnya penyakit saluran cerna itu apa aja ya dokter ya? Mungkin biar apa sobat sehat di rumah ini tidak ini lagi tidak menyepelekan ya dokter ya. Biasanya kan masalah gigi kan sepele sekali, tapi ternyata dampaknya sangat besar ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter tanda-tandanya apa saja dokter? Jadi tanda-tandanya kalau misalnya ada apa, misalnya kesehatan saluran cerna terganggu ya, itu tandanya yang pasti anaknya akan diare, seperti itu, diare, lalu ada infeksi di usus, selain itu juga sering nyeri perut, selain itu juga kalau misalnya anaknya, dan juga bisa mempengaruhi ke tumbuh kembang, jadi anaknya jadi mudah rewel, terus tidurnya jadi terganggu, akhirnya tumbuh kembangnya jadi ikut terganggu karena dia kan tidurnya jadi nggak nyaman gitu dokter ya. Jadi memang ini ya dokter, berkesinambungan ya, dari tidak menjaga kesehatan gigi akhirnya yang berdampak pada sistem pencernaan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut gitu ya dokter ya. Misalkan tumbuh kembang anak tersebut bisa kita ketahui deteksi dini dokter? Yang pertama, anak itu kan tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh Betul. tuh maksudnya berat badannya ikut naik, Betul. seperti itu. Terus tingginya juga naik. Kalau misalnya ada gangguan di situ, berarti memang sudah ada tanda-tanda awal nih gangguan tumbuh kembang tuh terganggu. Selain itu juga kalau perkembangan tuh kan lebih ke faktor kognitif seperti kecerdasan. Misalnya kalau anaknya jadi kurang berkonsentrasi saat di sekolah, juga berpengaruh juga, terus saya jadi suka marah-marah, itu Betul. akibat tidurnya juga terganggu. Terganggu. Jadi anaknya kurang ini ya dokter ya, kurang di sekolah. Jadi mungkin ada yang pendiam, ada yang hiperaktif gitu ya dokter ya. Ya. Jadi dokter, kalau misalkan ini apa namanya, dari kesehatan gigi itu tadi, mungkin bisa dibagikan ke sobat sehat di rumah dokter, cara agar kita bisa menjaga kesehatan gigi. Mungkin sejak umur berapa sih dokter bisa dijaga? Baik, untuk menjaga kesehatan gigi dimulai dari dia bayi ya, sejak tumbuh gigi susu yang pertama gitu. Jadi untuk gigi susu tumbuh yang pertama boleh dilakukan kebersihan, cara merawat giginya, cara menjaganya dengan memakai, mungkin banyak tuh yang di baby shop ya, ada yang sikat gigi yang mungkin sikat gigi jari, terus ada yang sikat gigi yang dari karet gitu. Ya, untuk cara menjaganya. Lalu dimulai dari kebiasaan juga. Nanti jadi harus mulai ditumbuhkan habit yang baik, yaitu sebelum tidur harus menggosok gigi. Harus menggosok gigi. Betul sekali dokter, mungkin karena kebiasaan dari kecil yang rutin menggosok gigi sehari 2 kali ya dokter ya, pagi hari dan sesudah makan dan sebelum tidur. Jadi karena terbiasa mungkin nanti dibawa sampai dewasa ya dokter ya. Jadi gitu. Mungkin sobat sehat di rumah kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ya dokter ya. Bisa ditanyakan melalui YouTube, nanti kita tanyakan langsung ke dokter spesialis gigi anak dan juga ke dokter anak. Mumpung di sini ada beliau-beliaunya di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk kita ya dokter ya.
Jadi, oh ini dokter ada pertanyaan dari sobat sehat yang di rumah, dokter. Oke. Saya bacakan ya dokter. Di sini ada, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya, kapan anak mulai boleh menggunakan pasta gigi dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengenali kerusakan gigi pada anak untuk mengantisipasi penanganan awal, Oh, dokter. wow, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Ibu. Saya akan berusaha menjawab ya. Untuk pemakaian pasta gigi itu boleh diberikan sesuai dengan usianya. Jika anak tersebut belum bisa berkumur dengan baik, mungkin boleh diberikan pasta gigi yang tidak berfluoride. Tapi jangan khawatir, untuk pasta gigi yang tidak berfluoride itu nanti akan diganti kandungannya dengan kandungan xylitol, yang dimana jika tertelan itu aman. Oh gitu dokter. Betul. Dan jika si anak tersebut sudah bisa berkumur dengan baik, boleh diganti dengan pasta gigi yang berfluoride. Tuh. Jadi bisa dilihat dokter ya, mungkin di Betul. komposisinya ya Betul, ada ya dokter betul ya, sekali, jadi iya, gitu. betul sekali. Jadi Mungkin tadi sudah dijelaskan sama dokter Karima juga iya, ya untuk betul. bahayanya apabila tertelan, terus nanti caranya gimana gitu ya dokter ya. Iya, dan untuk tanda-tanda karies, pertanyaan kedua, itu bisa dilihat Ibu kalau misalkan giginya sudah mulai ada bercak-bercak putih, atau kemudian juga ada yang sudah ada titik-titik hitam, itu segera dibawa ke dokter gigi terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Jika kariesnya masih dalam batas awal, itu alhamdulillah bisa segera ditangani, bisa segera ditempel atau ditumpat. Tapi jika kariesnya sudah terlampau dalam, mungkin perlu perawatan yang lebih lanjut. Gitu ya dokter ya. Mungkin dari dokter Karima ada yang mau ditambahkan dari pembahasan kita kali ini? Iya. Jadi selain itu juga makan makanan yang mengandung prebiotik juga itu juga dibutuhkan untuk usus juga dan kesehatan pencernaan. Jadi kalau yang alami seperti di pisang ada atau di apel, di bawang tuh juga ada. Ataupun kalau memang mau suplementasi bisa konsultasi ke dokter spesialis ternak. Selain itu juga makan makanan yang mengandung banyak serat, tinggi serat, dan juga diet untuk mengurangi gula. Oh gitu Ya dokter. itu sering sekali. Sering sekali. Berarti ini ya dokter ya. Apa kayak biasanya kan untuk yang kebanyakan kita temui ya dokter ya, sobat-sobat di rumah mungkin juga kalau anak tuh sukanya permen, habis itu coklat gitu ya. Sebenarnya itu boleh atau enggak ya dokter ya? Untuk coklat itu. Nah, yang pasti harus dibatasi karena yang pertama memang kan gigi untuk permen ataupun coklat sendiri kan pertama bisa langsung menempel di gigi ya. Terus selain itu kalau misalnya di usus juga bisa membuat inflamasi, jadi membuat bekam ususnya, akhirnya anaknya jadi mudah sakit, mudah sakit pencernaan, itu juga bisa. Siap dokter, itu dari sistem saluran cernanya dokter ya. Mungkin kalau dari dokter gigi dokter pasti coklat, bahayanya coklat kebanyakan kan anak-anak sekarang itu yang manis-manis gitu kan pasti suka ya dokter ya. Iya betul. Silakan dokter. Baik, kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis, tentunya jika tidak segera dilakukan pembersihan gigi, maka pasti akan cepat sekali terjadinya karies. Gitu dokter Iya. ya. Jadi sebenarnya boleh ya dokter, akan tetapi harus segera dibatasi dan juga misalkan setelah makan coklat gosok gigi gitu ya dokter ya. Cukup anaknya saja yang manis ya dokter ya. Jangan coklatnya gitu ya dokter. Mungkin dokter ada yang perlu disampaikan nih ke sobat sehat di rumah, yang ibu-ibu yang punya balita atau mungkin anak-anak dokter, pesan yang kebiasaannya sering dokter temui di lapangan dokter. Oke, Iya. baik. Apa sih yang sering dan gejalanya apa serta dampaknya apa? Oke, baik. Yang sering datang ke klinik gigi anak, yang pertama pasti karies, ya, atau gigi berlubang. Sedangkan karies sendiri itu pun juga ada beberapa tingkatannya. Tingkatan yang terparah adalah karies yang sudah mengenai ruang pulpa, yang dimana jika dibiarkan berlanjut maka akan tumbuh abses atau bengkak atau gusinya bernanah. Dan ini yang perlu segera dilakukan tindakan. Jika tindakan ini tidak dilakukan atau dibiarkan berlarut-larut, maka otomatis akan mengganggu ke perkembangan yang lainnya. Selain saluran cerna tadi ya dokter ya, ternyata juga ngefek sama tumbuh kembang juga. Mungkin dari dokter Karima bisa dijelaskan dokter atau disampaikan kepada sahabat di rumah berdasarkan apa sih yang sering dokter Karima temui dari sistem saluran pencernaan gitu dokter? Ya, gini, jadi kalau misalnya di ruang praktek saya sering menemui kalau misalnya ibu-ibu konsultasi anaknya nggak mau makan minum, Gitu dokter. terus habis itu sering demam-demam berulang.
Dan rata-rata orang tua tuh luput untuk memeriksa kesehatan giginya. Jadi Betul. waktu kita lihat buka mulut, ternyata giginya banyak ya kariesnya, banyak lubangnya, tidak terawat dengan baik. Ya bagaimana dia mau makan minum kalau misalnya giginya sendiri dia sudah rusak seperti Gitu itu. dokter ya. Jadi dan apalagi juga sering dan bisa juga pengaruh ke daya tahan tubuh juga. Jadi anaknya lebih mudah demam, bakteri jadi gampang masuk ke dalam tubuh. Misalnya juga bisa pengaruh ke saluran cerna, saluran telinga, dan juga sampai ke jantung juga bisa ya dok ya. Iya, Bisa bisa. sampai segitunya ya Iya, dokter ya. jadi memang bahaya. Apa yang kita anggap sepele ternyata dampaknya sangat besar ya Iya. dokter ya. Apalagi kalau sampai mempengaruhi tumbuh kembang juga pada anak ya Iya. dokter ya. Jadi memang harus sobat sehat di rumah harus sangat mewaspadai apa sih itu bahayanya dari tidak menjaga oral hygiene ya dokter ya. Iya. Dan nanti bisa berdampak pada saluran cerna dan juga bisa mempengaruhi untuk tumbuh kembang anak tersebut gitu ya dokter ya. Iya. Mungkin dokter ada tambahan lagi dokter apa ya yang perlu disampaikan lagi dokter dari dokter gigi? Oke, baik. Untuk para orang tua, mohon untuk diberikan penjelasan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi anak, lalu ditumbuhkan good habitnya dengan cara yang pasti. Yang pertama, menggosok gigi. Terus kemudian juga mengajarkan anak untuk memilah-milah makanan, mana makanan yang tidak baik untuk kesehatan, mana yang baik untuk kesehatan. Karena bagaimanapun jika makanan tersebut tidak diajarkan untuk memilih, maka ya itu tadi akan terjadi dampak pada kesehatan giginya kurang bagus. Betul. Dan nanti akan berlanjut kepada kesehatan pencernaan. Betul. Oke dokter, itu tadi mungkin informasi dari dokter gigi yang untuk sobat sehat di rumah. Tapi sebelum kita tutup dokter, ada pertanyaan satu lagi nih buat dokter Karima ini. Izin dokter saya bacakan ya dokter. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya, gimana sih cara atau pertolongan pertama apabila anak sudah mengalami gangguan pencernaan dokter? Gimana dokter ya? Ya, pertolongan pertama, yang pertama memang harus menjaga prebiotiknya. Jadi diberikan prebiotik itu yang Itu pertama. dokter. Seperti itu. Terus kita lihat penyebabnya, karena penyakit pencernaan sendiri itu sebenarnya banyak. Apakah dia karena infeksi, apakah karena pembengkakan atau karena yang lain. Jadi ada baik kita harus benar-benar cari tahu sumber penyakitnya itu apa dan sumber infeksinya itu apa. Jadi akhirnya kita bisa mengobati lebih tepat. Jadi lebih tepatnya mungkin segera dibawa periksa ya dokter ya, karena memang nanti ketika kita dibawa ke dokter, jadi kita bisa periksakan untuk fisiknya, untuk laboratoriumnya mungkin jika diperlukan ya dokter. Jadi untuk pengobatannya bisa sesuai dan tepat sasaran, gitu ya dokter ya. Baiklah sobat sehat, mungkin informasinya dari kita segini dulu. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast selanjutnya, tentunya dengan tema dan topik yang lain. Demikian dari kita. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sampai ketemu lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.